Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Selanjutnya, tujuan dan syarat penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. Yang kelima, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran, misalnya pendekatan, metode, strategi, dan media, yang dapat dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. Yang keenam, mencoba gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada relasi empiris kelas, bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. Syarat-syarat penelitian tindakan kelas di sini terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama, penelitian tindakan kelas harus dilakukan dengan tekad dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan komitmen itu terwujud dalam keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas secara proporsional. Yang kedua, peneliti dituntut untuk bertanggung jawab atas peningkatan yang akan dicapai. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada pengetahuan, baik pengetahuan konseptual dari tinjauan pustaka teoritis maupun pengetahuan teknik prosedur yang diperoleh lewat refleksi kritis dan dipadukan dengan pengetahuan orang lain dari tinjauan pustaka hasil penelitian tindakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya, penelitian tindakan melibatkan pengajuan pertanyaan agar melakukan perubahan melalui tindakan yang disadari dalam konteks yang ada dengan seluruh kerumitannya. Yang selanjutnya, dalam pelaksanaan PTK perlu membuat deskripsi otentik, objektif, yang berarti bukan penjelasan tentang tindakan yang dilaksanakan dalam riwayat faktual. Rekaman video dan audio riwayat subjektif yang diambil dari buku harian dan refleksi, dan observasi pribadi dan riwayat fiksional. Selanjutnya, laporan hasil PTK dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama, tulisan tentang hasil refleksi diri dalam bentuk catatan harian dan dialog, yaitu percakapan diri sendiri. Yang kedua, percakapan tertulis yang diagolis dengan gambaran tentang proses percakapan tersebut. Yang ketiga, narasi dan cerita. Dan yang keempat, bentuk visual seperti diagram, gambar, dan grafik. Prinsip penelitian tindakan kelas. Di sini prinsip-prinsipnya terdapat dari 9 prinsip. Yang pertama, tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan. Yang ketiga, metodologi yang dilakukan harus reliable sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi secara merumuskan hipotesis secara meyakinkan. Yang keempat, masalah berawal dari kondisi nyata di kelas yang dihadapi guru. Yang kelima, dalam penyelenggaraan penelitian, guru harus memperhatikan etika profesionalitas guru. Baik, yang keenam adalah meskipun yang dilakukan di dalam kelas, tetapi harus dilihat dalam konteks sekolah secara menyeluruh. Ketujuh, tidak mengenal populasi dan sampel. Kedelapan, tidak mengenal kelompok, eksperimen, atau kontrol. Yang terakhir adalah tidak untuk digeneralisasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Seri lanjutan ini adalah karakteristik penelitian tindakan kelas, di mana tindakan kelas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu inquiry reflektif, penelitian tindakan kelas. Berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Jadi, kegiatan penelitian berdasarkan pada pelaksanaan tugas atau practice driven dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau attention driven. Oke, yang kedua itu ada kolaborasi, yang dimana upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas, tetapi ia harus berkolaborasi dengan siswa agar bisa meneliti dengan mudah, yang dimana ini penelitian tindakan kelas merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Oke, yang ketiga itu ada reflektif, di mana penelitian tindakan kelas memiliki ciri khas khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan, berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris eksperimental. Penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus penelitian tindakan kelas, tahap pertama tahap perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga tahap pengamatan. Pada tahap pertama, yaitu tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindari unsur subjektivitas. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus menaati perencanaan yang telah disusun. Yang ketiga, tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan ini terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses pelajaran peserta didik ini dapat dilakukan sendiri oleh guru atau pelaksana sambil melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penelitian kolaboratif. PTK kolaboratif adalah adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi dan siswa. Yang kedua, peneliti menggunakan PTK kolaboratif, yaitu kerjasama dengan teman. Artinya peneliti dan teman sejawat masing-masing mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama dan saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan.